Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Di sisi He Chaito, selesai adik junior, He Chaito bertanya pada Wo Yuhao. Wo Yuhao mengangguk dan melompat turun dari dasar alat jiwa berbentuk telur. Pada titik ini, ruangan luas ini dipenuhi dengan semua jenis alat jiwa. Itu seperti gudang senjata. He Chaito terkekeh dan berkata, "Baiklah, serahkan tempat ini padaku. Aku akan memberi mereka pelajaran." Wo Yuhao dengan tergesa-gesa menginstruksikan, "Kakak kedua, jangan tergoda untuk bertarung. Setelah kamu meluncurkan alat jiwa ini, kamu harus segera bertemu semua orang di selatan." He Chaito berkata, "Baiklah, jangan khawatir. Aku tahu batas kemampuanku." Wo Yuhao menatap langit di luar yang semakin gelap dan berkata, "Ini tentang waktu. Kakak ketiga dan sisanya harusnya sudah di posisinya. Aku perlu pergi untuk mempersiapkannya juga. Kakak kedua, hati-hati. Jika perlu, kamu harus menyerahkan segalanya untuk keselamatanmu sendiri." He Chaito memberinya acungan jempol. Wo Yuhao memberinya senyum percaya diri sebelum berkata, "Setelah ini selesai, kalian semua harus melanjutkan ke selatan dan naik perahu ketika kamu mencapai itu. Jangan tunggu kami. Hanya ada sedikit dari kita yang akan membuatnya jauh lebih nyaman bagi kita untuk bergerak. Kita akan bertemu kembali di akademi." Yuhao. He Chaito menghentikan Yuhao dan terdengar agak ragu-ragu. Yuhao tersenyum dan berkata, "Kakak kedua, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, namun ada hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pria. Karena kamu sudah berjanji kepadaku, kamu harus melakukan yang terbaik. Kita semua akan berhati-hati. Baik, segera kembali. Kita akan merayakannya di Sekte Tang." He Chaito tidak memaksa. Setelah memberi acungan jempol kepada Wo Yuhao, dia menyaksikan Yuhao pergi. Setelah meninggalkan hotel, Wo Yuhao dengan cepat menuju gerbang kota selatan. Dia kembali ke kamar mereka di hotel di sisi selatan. Su Shanxi dan Ye Guyu sudah pergi. Mereka berdua telah meninggalkan kota bersama dengan Jing Ziyan dan Chi Chuchen. Hanya Nan Qiuqiu dan Feng Ling yang tersisa di sini. Wo Yuhao sangat sadar bahwa darurat militer kota Matahari Terbit akan sama sekali tidak berarti begitu mereka berhasil menyelamatkan para sandera. Mereka bisa memikirkan cara untuk pergi dengan Feng Ling setelah menyelamatkan Nan Xiushu. Dia juga memberitahu Nan Qiuqiu tentang kondisi Nan Xiushu. Setelah menyelamatkan sebagian besar sandera, itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi mereka untuk menyelamatkan Nan Xiushu. Nan Qiuqiu tidak mengajukan keberatan atas hal ini. Setelah Wo Yuhao memutuskan untuk tetap bersamanya untuk menyelamatkan ibunya, sikapnya terhadapnya sangat berubah. Apakah ini tentang waktu? Nan Qiuqiu tidak bisa tidak bertanya kepada Yuhao ketika dia melihatnya. Wo Yuhao sedikit mengangguk dan berkata, "Ayo kita pergi bersama. Bagaimana Feng Ling?" Nan Qiuqiu jelas tidak menyukai Feng Ling dan memutar bibirnya ketika dia berkata, "Dia hanya tidur setelah dia makan." Wo Yuhao berkata, "Biarkan dia tidur. Wilayah ini sangat gelap sehingga hotel ini lebih aman daripada yang ada di utara. Kemudian lanjutkan ke lokasi yang telah kita putuskan. Setelah aku menyelesaikan semuanya di sini, aku akan pergi untuk menemuimu segera. Jangan bertindak membabi buta. Akan ada setidaknya seorang instruktur jiwa kelas 6 dan kelas 7 di sana, serta beberapa master jahat yang berjaga. Jika kamu mengekspos dirimu sendiri, kamu bisa melupakan tentang menyelamatkan ibumu." Nan Qiuqiu menjawab tanpa ragu, "Oke, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan menerobos masuk dengan membabi buta. Aku akan menunggumu untuk datang. Jika kamu tidak datang setelah sehari, aku akan..." Ekspresi Wo Yuhao berubah serius pada saat ini. "Jika aku masih belum tiba dalam sehari, kau harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Jangan berpikir untuk menyelamatkan siapapun lagi. Jika tidak, garis keturunan Sekte Naga Bumi tidak akan pernah diturunkan. Apakah kau pikir itu yang akan diinginkan oleh ibumu?" Nan Qiuqiu tersentuh dan dia tiba-tiba memeluk Wo Yuhao dengan erat.
Kita akan berhasil, bukan? Wu Yuhao tidak tahan untuk mendorongnya menjauh saat dia merasakan tubuhnya bergetar. Dia dengan lembut menepuk punggungnya. Ya, kita akan berhasil. Semua ini akan berakhir dan semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Jika kamu dapat menyelamatkan ibuku dan para murid dari Sekte Naga Bumi, kami akan melakukan apa saja untuk Sekte Tang di masa depan. Wu Yuhao tersenyum dan berkata, gadis konyol, kau adalah bagian dari Sekte Tang, bagaimana bisa berbicara atas nama Sekte Naga Bumi? Nan Qiu memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Kau bahkan belum setua aku. Jangan selalu berpikir bahwa kamu dapat bertindak seperti seorang penatua. Kau belum genap 20 tahun, tapi kau bertingkah seperti kau berusia 40 tahunan. Ekspresi kesal melintas di mata Wu Yuhao. Ya, usia mentalnya jauh lebih tua daripada kebanyakan orang lain di usia yang sama, yang merupakan hasil dari peristiwa malang yang dia alami ketika dia masih muda, dan juga segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Itu juga karena ia dapat memainkan peran utama dalam Sekte Tang, menjadi anggota termuda dari Pavilion Dewa Laut di Akademi Srekdan, merupakan orang pertama yang menyelesaikan rencana tentara tertinggi. Wu Yuhao mengambil nafas dalam-dalam dan memeriksa semua yang ada padanya sebelum dia berkata dengan tegas kepada Nan Qiu, ayo pergi. Ya, Nan Qiu mengangguk. Mereka berdua dengan cepat meninggalkan hotel sebelum mereka melanjutkan ke dua arah yang berbeda. Di utara kota, He Chaito berdiri di jendela dan menyaksikan langit itu semakin dekat dengan waktu yang disepakatinya. Keempat yang menyelinap keluar melalui gerbang kota selatan sekarang juga menunggu 25 km dari gerbang kota. Mereka juga menunggu kesempatan datang. Semuanya ada di posisinya dan sudah waktunya juga. Mulai. Sebuah instruksi tiba-tiba terdengar di benak He Chaito. Pandangan bersemangat tiba-tiba melintas di mata He Chaito. Dia menghadapi semua alat jiwa yang telah dia sematkan di ruangan itu. Gelombang kekuatan jiwa kuat dihasilkan dan memicu alarm kota. Hembusan angin kencang mengamuk. Hampir 100 garis cahaya melesat ke langit secara instan. He Chaito melakukannya dengan kecepatan tinggi. Kota matahari terbit memang dijaga ketat. Pasukan instruksi jiwa utara mulai mengumpulkan banyak senjata untuk mencegah serangan yang datang. Mereka membentuk jaring intervensi besar di udara dan mencoba menghentikan semua peluru yang masuk. Segalanya mulai menjadi berantakan di dalam kota matahari terbit. Tidak peduli seberapa cepat mereka bereaksi, pasukan di kota hanya akan dapat tiba setelah 15 menit. He Chaito sepertinya tidak melihat perubahan di langit. Saat ini, dia sudah memfokuskan energinya pada alat jiwa berbentuk telur. Cahaya merah-merah secara bertahap berubah menjadi merah keemasan. Undulasi kekuatan jiwa yang mengerikan bahkan menyebabkan He Chaito merasa sedikit terengah-engah. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terdistorsi dengan luar biasa. Dan alat jiwa pengintai di wilayah ini kehilangan efeknya. Mereka hanya bisa mendeteksi gelombang yang terdistorsi. Setelah itu, bola berbentuk kerucut cahaya keemasan merah ditembakkan dari laras itu dan dengan cepat naik ke udara. Dalam sekejap mata itu melintasi tembok kota dan menuju ke utara. Itu adalah alat jiwa kelas 8 yang mengerikan. Legiun instruksi jiwa Kekaisar Ryu ada di targetnya. Mereka akan berhadapan dengan serangan yang datang dari alat jiwa kelas 8 ini. Seorang pria parubaya berjubah prajurit dengan marah keluar dari tendanya di daerah di mana pasukan instruksi jiwa utara bermarkas, dan dia segera mengamuk. Apa yang terjadi? Wakil komandan, tiba-tiba gelombang kekuatan jiwa datang dari dalam kota. Kami juga tidak yakin apa yang terjadi. Saat mereka berbicara, serangkaian ledakan luar biasa sudah terdengar di langit. Undulasi kekuatan jiwa yang mengerikan menyebabkan pemandangan kembang api yang menyilaukan muncul di langit. Lebih dari 95% dari peluru stasioner yang ditembakkan dari 10 meriam busur silang ilahi Zuge berhasil dicegat dan meledak di langit. Badut, pergi, kirim orang ke sana untuk memeriksa situasinya sekarang. Sang wakil kapten memiliki ekspresi jijik yang kuat ketika dia melihat cahaya yang meledak di langit. Apakah penyusup ini punya masalah dengan otaknya? Dia bermain dengan alat jiwa dengan Kekaisaran Ryu kita. Pada saat ini, alarm yang sangat tajam tiba-tiba terdengar. Ini menyebabkan ekspresi wakil ketua untuk segera berubah. Tidak bagus, alat jiwa udara kita sementara dianggap tidak efektif. Jadi kita tidak bisa menggunakan untuk menargetkan.
Musuh kita masih memiliki langkah lain, jadi kita perlu mengaktifkan semua pertahanan. Aku akan pergi ke area kendali utama militer. Ratusan berkas cahaya melonjak ke langit yang dipenuhi kembang api. Itu langsung mengukir gelombang cahaya yang menyilaukan di langit. Ketika Hechaito diam-diam menyelinap pergi, semua orang di kota mata terbit mulai bergerak seolah-olah mereka telah terbangun. Kekacauan terjadi di mana-mana. Ma Xiaotao yang berwajah dingin sudah terbang menuju kota utara bersama dengan tetua ketiga dan keempat. Begitu mereka naik ke udara, apa yang mereka lihat adalah ledakan emas yang sangat besar dan menakjubkan. Pertahanan penjara air sangat penting. Dengan demikian, bahkan Ma Xiaotao tidak bisa menyeret Zhongli dan saudara-saudaranya pergi pada saat ini. Dia hanya bisa memperingatkan mereka untuk menjaga penjara air dengan hati-hati sebelum pergi. Sementara kota matahari terbit berada dalam keadaan kacau. Tidak ada yang memperhatikan bahwa seseorang telah diam-diam masuk ke parit. Wo Yuhao telah meminjam kesempatan yang diberikan kepadanya oleh penghancuran alat jiwa pengintai untuk menyelinap diam-diam dari tembok kota. Kali ini dia menggunakan trik lama yang sama. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegel kekuatan jiwanya, lalu menggunakan es pamungkas untuk menurunkan suhu tubuhnya. Pada saat ledakan mengerikan yang disebabkan oleh meriam jiwa stasioner kelas 8 terjadi, dia melepaskan segel yang ditempatkan pada kekuatan jiwanya. Baru saat itu ia diam-diam menenggelamkan dirinya ke dalam air dan menggali jalan ke penjara air. Kali ini yang dia gunakan adalah tubuh fisiknya dan bukan avatar spiritualnya. Begitu dia memasuki penjara air, tidak mudah baginya untuk pergi. Saat ia memasuki penjara air, putri salju kecil diam-diam muncul di sisinya. Putri salju saat ini sudah menjadi anak besar. Wajah bangsawan dan dingin telah menggantikan wajahnya yang semula imut, membuatnya tampak seperti permaisuri salju. Niat yang sangat dingin langsung menyebar keluar, membekukan parit di luar dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Wanita salju kecil itu mengangguk dengan lembut ke arah Wo Yuhao. Parit yang semula mengalir deras terhalang oleh dinding es. Setelah beberapa saat, area dingin es ini kemudian menutupi kedua sisi parit dengan kecepatan yang menakjubkan. Dengan putri salju di sini, Wo Yuhao tidak perlu melakukan apa-apa. Dengan lambaian tangan kanannya, cakar teror emas gelap melesat keluar dan tanpa suara merobek pagar logam. Setelah diam-diam tenggelam dan berenang di dalam air, Wo Yuhao mulai menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk menutupi keseluruhan penjara air. Pada saat ini, Mas Roja di dalam penjara air agak gugup. Zong bersaudara berkumpul di sisi lain penjara air yang juga merupakan pintu masuk yang sebenarnya. Tidak pernah dalam mimpi terlihat mereka membayangkan bahwa seseorang akan memasuki penjara air melalui parit. Di bawah pengawasan begitu banyak alat jiwa pengintai di tembok kota selatan. Dari apa yang mereka ketahui, air parit masih mengandung racun yang sangat kuat. Jika seorang masroh berenang di dalam air, kekuatan jiwa mereka akan dengan cepat tersebar. Ancaman apa yang akan mereka hadapi saat ini? Kekuatan spiritual Yu Hao sengaja menghindari daerah di mana saudara-saudara Zong berada dan bahkan para sandera yang ada di sisi mereka. Demi mencegah kecelakaan apapun, cukup untuk memberitahu sejumlah besar orang, semuanya buat persiapan. Pikiran Yu Hao dengan cepat ditransmisikan ke dalam pikiran para sandera. Melalui deteksi spiritualnya, para sandera yang telah bertindak seolah-olah mereka lemah selama ini segera merasakan roh mereka bangkit. Pada kenyataannya mereka sudah melakukan yang terbaik untuk menahan diri setelah memulihkan kekuatan jiwa mereka. Meskipun ada beberapa masroca di sini, mereka tidak sebanding dengan jumlah sandera yang ditahan di sini. Namun mereka masih agak takut pada dua iblis jahat Feng Hao Dolo sebelumnya. Tetapi jumlah masroh jahat yang tersisa di sini jelas jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Kalau bukan karena para penatua menahan mereka, beberapa sandera yang lebih muda tidak akan bisa menghentikan diri dari mencoba melarikan diri. Setelah ditahan di sini selama beberapa bulan, kesuraman yang terpendam dalam hati mereka bisa dibayangkan. Di tembok kota selatan, para prajurit mengalami kekacauan. Alat-alat jiwa mereka rusak dan menyadari bahwa bawah tanah mengalami penurunan suhu yang mengerikan. Komandan tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang menusuk. Serangan musuh!
Mengapa Parit tiba-tiba membeku tanpa alasan? Komandan sendiri adalah seorang masroh dan dia bisa menebak alasannya. Hanya seorang masroh yang bisa menyebabkan fenomena menakjubkan seperti ini. Sayangnya dia terlambat. Ini adalah waktu yang ditentukan oleh Yu Hao. Di sisi Yu Hao, Yu Hao melesat keluar dari air dengan desahan. Saat dia muncul, dia segera menarik perhatian setiap sandera dan masroh jahat. Bahkan Zong bersaudara yang mendiskusikan situasi di luar. Tidak terkecuali untuk ini. 5 cincin roh bangkit dari kaki Wo Yu Hao satu demi satu. Demi menarik lebih banyak perhatian lawannya, dia membuat kelima cincin roh ini bersinar dengan cahaya merah darah. Cincin roh ketiganya menyala dan lapisan cahaya putih langsung menyebar dari tubuh Wo Yu Hao. Pelemahan massal dirilis. Wo Yu Hao tidak menahan apapun pada saat seperti ini. Segera setelah itu, ia melepaskan pelemahan massal. Wo Yu Hao mengepalkan tinjunya di udara. Suara ledakan yang keras langsung terdengar. Kekuatan ledakan es yang mengerikan juga dilepaskannya. Alasan mengapa ledakan es dikenal sebagai keterampilan ilahi adalah karena efeknya yang menakutkan setiap kali ada es yang cukup. Parit besar itu telah membeku, menyebabkan ledakan keras dari keterampilan Wo Yu Hao menyebar sampai keluar hingga tembok kota. Karena itu, fondasi dinding selatan diguncang oleh ledakan parit. Sepertinya seluruh bumi bergetar di dalam penjara air. Gemuruh keras serta Wo Yu Hao bergegas keluar dari air sudah menjadi sinyal terbaik yang bisa ia berikan pada sandera. Sinar cahaya mulai bersinar di dalam penjara. Para sandera yang telah melalui banyak kesulitan selama pemenjaraan mereka akhirnya habis-habisan. Seluruh penjara hancur dalam sekejap. Begitu para tahanan bergegas keluar, mereka meluncurkan gelombang keterampilan jiwa jarak jauh ke arah para masroh jahat yang menjaga penjara. Semuanya bergetar pada saat ini dan dinding sudah mulai runtuh. Pintu masuk lain dari penjara air yang merupakan tempat Yu Hao masuk sudah hancur berantakan. Semuanya berjalan sesuai rencana Yu Hao. Meskipun Zong bersaudara bereaksi langsung, mereka menghadapi beberapa ratus masroh. Kelompok masroh ini tidak hanya terdiri dari siswa yang mewakili berbagai akademi dan sekte mereka. Ada juga beberapa guru, pemimpin dan para ahli. Tidak ada kekurangan eksistensi 7 cincin dan 8 cincin roh dalam kelompok ini. Setelah berbagai penyiksaan, ini adalah saatnya balas dendam. Beberapa lusin masroh jahat langsung dihancurkan oleh gelombang serangan pertama. Meskipun Zong bersaudara tidak benar-benar mengerti mengapa para sandera mendapatkan kembali kekuatan tempur mereka, mereka hanya bisa melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kalau tidak, mereka pasti akan tercabik-cabik oleh orang-orang ini. Pada saat yang sama, beberapa kilometer jauhnya dari sisi selatan kota, Susansi berdiri di sebuah bukit kecil, memandang ke arah kota matahari terbit. Suara ledakan dari kota matahari terbit menandakan bahwa rencana ini telah sepenuhnya dimulai. Mereka sekarang menunggu sinyal untuk bagian selanjutnya dari rencana mereka. Sudah waktunya untuk bergerak. Pasukan yang ditempatkan di timur dan barat sudah bergerak ke utara. Caito seharusnya berhasil. Jingxian mengotak-atik perangkat kecil di tangannya. Susansi mengangguk. Cicua Chan berdiri di samping Jingxian. Dia sekarang memiliki wajah tegas seperti biasanya saat dia dengan erat memegang pedang penghakiman di tangan kanannya. Jingxian menoleh ke Susansi dan berkata, pasukan di luar kota selatan belum bergerak. Sepertinya mereka sudah menerima perintah untuk tetap di sana. Tidak peduli apa yang terjadi, apakah kita akan memulai rencana atau tidak. Susansi menggelengkan kepalanya. Mari kita tunggu sebentar. Setelah Yu Hao bergerak, Legiun Seluruh Jiwa di luar kota pasti tidak akan bisa berdiam diri. Mereka harus mengirim beberapa prajurit ke garis depan. Saat itulah kita akan bergerak. Baik, Jingxian mengangguk. Susansi menutup matanya seolah-olah dia memasuki kondisi meditasi berdiri. Aliran udara gelap yang suram mulai bergerak di dekatnya dan 3 lainnya menjauh darinya. Berdiri di dekatnya membuat mereka merasa seolah-olah mereka tenggelam dalam pasir hisap. Wo Yu Hao tidak membuat mereka menunggu lama. Setelah beberapa menit, ledakan besar yang datang dari parit selatan terjadi. Kekuatan ledakan mengerikan yang dilepaskannya membuat tembok kota bergetar dan bahkan menyebabkan retakan muncul di banyak tempat. Benar saja, tentara yang ditempatkan di luar kota bergerak segera ketika ini terjadi. Melalui alat jiwa pendeteksi jiwanya,
Jing Xian dapat mengatakan bahwa pasukan ditempatkan di sana berantakan. Sepertinya mereka berkumpul bersama. Bersiaplah untuk pergi. Pergi ke posisi yang sudah ditentukan. Su Shanxi berteriak pelan. Ye Guyi, Qi Chuochen dan Jing Xian dengan cepat berlari menuju sebuah lingkaran yang ditarik tidak jauh dari Su Shanxi. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 2 cincin jiwa hitam bangkit dari kaki Su Shanxi. Sebuah gambar kura-kura hitam besar juga muncul di belakangnya. Penyelamatan Sandra telah dimulai. Pertarungan tak terelakkan. Seluruh sekte Tang melesat melakukan tugas mereka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.